Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali. Pada kesempatan ini kita akan belajar pendidikan agama Kristen. Perkenalkan, nama saya Ibu Suliem, mengajar di SMP 24, 21, dan 59. Mari kita saling bantu, saling jaga, cari ilmu di rumah saja. Kita akan berdoa dulu sebelum belajar. Tuhan Yesus, kami ucap terima kasih karena Engkau sudah memimpin kami. Berkati pelajaran hari ini dari awal hingga selesai nanti. Kami berdoa juga untuk anak-anak, baik yang ada di rumah maupun yang ada di sekolah. Kami serahkan ke tangan kuasa-Mu, sehingga kuasa Roh Kudus akan menuntun mereka. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pada kesempatan hari ini, kita akan belajar tentang beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab. Khususnya kelas 8, bab 8. Sebelum belajar anak-anak, kita persiapkan dulu buku tulis, Alkitab, dan peralatan yang lain untuk mencatat pelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama yaitu melakukan observasi mengenai kesetiaan berdoa dan membaca Alkitab di kalangan remaja, SMP, dan keluarga Kristen. Yang kedua, menulis doa permohonan supaya Allah membimbing siswa untuk hidup baik dan benar, serta mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya di rumah dan di sekolah. Yang ketiga, menjabarkan hal-hal penting yang tercakup dalam doa Bapa kami. Yang keempat, menjelaskan pentingnya setiap beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab sebagai wujud pemeliharaan iman. Yang kelima, yaitu membuat janji untuk setia berdoa, membaca Alkitab, dan beribadah. Pendahuluan. 1. Ada pepatah mengatakan bahwa doa adalah napas kehidupan orang beriman, yang artinya doa merupakan kebutuhan bagi orang-orang beriman. Tanpa doa manusia akan binasa. Ibadah, doa, dan membaca Alkitab adalah 3 hal yang tidak bisa diabaikan. Satu dengan yang lain harus bersama-sama. Yang kedua, ibadah, doa, dan membaca Alkitab merupakan bagian daripada upaya orang Kristen untuk memelihara iman dan pengharapan pada Tuhan Allah yang menyelamatkan manusia melalui Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, di dalam Amos pasal yang kelima ayat 21 sampai 24 dijelaskan di sini bahwa Tuhan menolak ibadah orang Israel jika mereka taat beribadah, namun tidak tingkah laku mereka amat buruk. Nah, di sini kita akan belajar tentang makna beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab. Seberapa seringnya orang Kristen berdoa dan membaca Alkitab? Yang pertama, Yesus menjelaskan pada kesungguhan dalam berdoa. Dan bagaimana orang percaya berdoa dalam iman dan pengharapan. Di dalam Kisah Para Rasul ayat yang ke-2
pasal yang kedua, ayat 41 sampai 42 menjelaskan bagaimana cara hidup jemaat mula-mula, yaitu mereka bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam doa. Di dalam persekutuan untuk berkumpul, memecah-mecahkan roti dan berdoa, saling menolong satu dengan yang lain tanpa pamrih. Ibadah mereka bukan hanya wujud melalui ibadah formal, namun juga melalui kehidupan perilaku mereka sehari-hari. Yang ketiga yaitu ibadah adalah kegiatan ritual yang dilakukan dalam rangka menyembah Tuhan. Di dalam persekutuan bersama saudara-saudara seiman dan belajar melayani Tuhan dengan mengucap syukur atas anugerah Tuhan. Yang keempat yaitu berdoa adalah cara manusia berkomunikasi dengan Allah, memahami doa Bapa kami di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 9 sampai ke-13. Tiap orang dapat berbicara langsung dengan Allah Bapa. Jadi berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ya kepada murid-muridnya. Karena pada saat itu murid-muridnya tidak bisa berdoa. Lalu Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami kepada murid-muridnya. Yang kedua yaitu doa memiliki 6 permintaan yang mencakup hal esensial dan kehidupan iman, yaitu mengenai datangnya kerajaan Allah sampai dengan kebutuhan hidup manusia, menyangkut makanan dan minuman. Jadi di dalam doa Bapa kami diajarkan, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Jadi secara jasmani dan rohani, meminta berkat daripada Tuhan. Yang ketiga yaitu orang percaya meminta pengampunan Allah. Tapi serentak dengan itu orang percaya juga harus saling mengampuni. Kalau kita tidak mengampuni sesama kita, kita tidak akan diampuni oleh Tuhan. Karena Tuhan sendiri yang lebih dahulu mengampuni kita. Panduan yang diambil dari ajaran Tuhan Yesus mengenai doa Bapa kami yaitu berdoa dengan penuh semangat, menyerahkan diri kepada Tuhan sebagai Bapa yang penuh kuasa. Berdoa secara alami yang diungkapkan dengan hati yang tulus, dengan hati yang dalam dan tidak dibuat-buat. Yang artinya doa itu tidak bertele-tele. Karena apa? Tuhan sendiri sudah tahu isi hati kita sebelum kita itu berdoa. Jadi berdoa tidak perlu panjang dari awal akhir lalu diulangi lagi. Tetapi tidak bertele-tele, Tuhan tidak menghendaki itu. Jadi kita berdoa dengan singkat dan jelas, Tuhan sudah mengerti isi hati kita. Di dalam doa ya, kita timbul kepercayaan bahwa doa itu pasti dijawab oleh Tuhan. Sesuai dengan kehendak daripada Tuhan, bukan sesuai dengan kehendak kita, tapi sesuai dengan kebutuhan kita. Pasti Tuhan akan menjawab doa kita. Berdoa dan membaca Alkitab sesuai dengan kehendak Tuhan. Ingat, tidak ada masalah yang besar, yang kecil, yang tidak dapat diselesaikan. Karena doa adalah mempunyai kuasa yang sangat besar. Kalau kita itu berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan penuh keyakinan, tidak ada mustahil bagi Tuhan. Pasti doa itu akan dijawab oleh Tuhan. Doa adalah napas bagi orang Kristen, senjata bagi orang Kristen. Tidak ada yang tidak bisa diatasi dengan doa, asal berdoa dengan sungguh-sungguh.
Berdoa dalam iman dan pengharapan. Itulah yang harus kita lakukan, yang doa Bapa kami yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus ya, kepada murid-muridnya, yang harus kalian contoh, yang harus kita praktekkan, karena doa sangat besar manfaatnya untuk bisa mengubah kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kita. Doa adalah senjata untuk kita sebagai anak-anak Tuhan yang penuh dengan keyakinan. Pentingnya beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab. Anak-anak, mengapa kita harus setia beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab? Yang pertama, yaitu dalam ibadah, berdoa, membaca Alkitab adalah mewujudkan iman kita kepada Allah. Sekali lagi, dalam beribadah, berdoa, membaca Alkitab, mewujudkan iman kita kepada Allah. Yang kedua, kesetiaan beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab akan menghasilkan pengharapan hidup. Yang keempat, ketika melalui ibadah kita mengekspresikan wujud syukur kita kepada Tuhan melalui ibadah. Nah, pada saat ini kalau kita ibadah ya, ada di rumah maupun di gereja. Nah, jangan kalau beribadah itu dibuat hanya rutinitas, saya orang Kristen harus pergi ke gereja. Enggak taunya di sana kalian duduk di belakang sendiri dan tidak mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tidak beribadah dengan sungguh-sungguh, tapi di belakang nyentong main HP sendiri. Nah, setelah kamu pulang dari ibadah, kamu tidak akan mendapat apa-apa. Nah, itu tidak diharapkan. Jadi kalau kalian beribadah, kalian harus dengan sungguh-sungguh persiapkan siap jasmani dan rohani kita. Dengan kuat hati kita, kita harus pergi ke gereja untuk beribadah, bertemu dengan Tuhan melalui ibadah, berdoa, dan membaca Alkitab. Sikap yang baik dan benar dalam beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab. Bagaimana sikap yang benar beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab? Yang pertama, kita harus mempunyai sikap yang hormat kepada Allah saat kita beribadah, menyembah kepada Tuhan. Kita harus berpakaian yang sopan, yang hormat kalau beribadah kepada Tuhan, karena kita menghadap Tuhan. Kita menghadap, umpama ketemu sama Pak Lurah, kepala sekolah, atau yang lebih tinggi daripada kita, pakaian kita juga harus rapi dan sopan. Apalagi kita bertemu dengan Tuhan, harus memakai pakaian yang sopan. Dan kalau kita memuliakan nama Tuhan itu dengan hati yang baik dan benar, kita itu wajib ya mempunyai hati yang sudah kita siapkan untuk menghadap kepada Tuhan. Sikap dan cara berpakaian ya harus menunjukkan juga rasa hormat. Nah, anak-anak, kehadiran seseorang di gereja bersekutu, khususnya remaja, jangan asal-asalan ya. Yang penting dalam persekutuan kamu bertemu dengan teman-teman, enggak, tujuannya bukan seperti itu. Tapi tujuan kita belajar beribadah yaitu memupuk rasa persekutuan yang juga dapat belajar pengalaman dari orang-orang yang seiman di dalam gereja. Selanjutnya, apakah semua doa dijawab sesuai dengan permintaan kita? Pertanyaannya, tentunya tidak. Ya. Kita akan membuka di dalam Matius. Coba disiapkan Matius pasal 6 ayat yang ke-8. Di situ Yesus mengatakan, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan
doa dan permohonan orang akan dijawab sesuai dengan kasih dan keadilan Allah. Jadi doa itu belum tentu dijawab oleh Tuhan. Bukan kemauan kita, bukan kemauan kalian, tetapi kehendak daripada Tuhan sesuai dengan kebutuhan kita. Doa itu didengar oleh Tuhan. Doa itu dijawab oleh Tuhan. Jawaban Tuhan yaitu nanti, iya, dan tunggu. Ada yang berdoa sampai 1 tahun belum dijawab oleh Tuhan. Ada yang berdoa baru 1 bulan doanya sudah dijawab oleh Tuhan. Karena apa? Sesuai dengan kebutuhan kita dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kita berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang tulus. Baru Tuhan akan menjawab doa kita. Yang kedua, di dalam Matius pasal 21 ayat 22 tertulis, dan apa saja yang kamu minta di dalam doa, dengan penuh kepercayaan kamu akan menerimanya. Jawaban diberikan berdasarkan pertimbangan Allah, bukan pertimbangan kita, tapi kehendak daripada Tuhan. Nah, anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan, setiap beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab membawa pengaruh dalam kehidupan iman kita. Yang pertama yaitu membawa kegembiraan, kebahagiaan karena kita memiliki hubungan yang erat dengan Allah. Menumbuhkan iman dan percaya kita pada Allah karena firman yang menguatkan iman yang lemah. Kita akan membaca di dalam Mazmur 119 ayat 105. Siapa yang hafal? Ya, kita akan baca ya. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Yang artinya di sini anak-anak, firman Tuhan menerangkan bagi langkah hidup kita sehingga kita tidak tersesat. Semua orang membutuhkan terang. Kalau kita berjalan di dalam kegelapan, tentu kita akan tertate-tate mencari jalan itu. Nah, tetapi kalau kita ada jalan yang terang, pasti jalan kita lurus. Makanya di dalam firman Tuhan, di dalam Mazmur 119 ayat 105 adalah, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sehingga kita kalau berjalan tidak akan terseok-seok dan tidak akan terjerumus, akan lurus jalan kita. Karena firman Tuhan menerangi kita sehingga jalan kita lurus. Selanjutnya, setiap beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab yaitu membimbing hidup kita sehingga kita diarahkan ke tujuan yang benar. Yang kelima, merupakan arah jalan yang kita pilih dan tidak dapat dibelokkan oleh siapapun, karena di jalan itulah Yesus Kristus yang menjaganya. Jadi kalau kita menuruti firman Tuhan, Tuhan akan menuntun jalan kita, dan orang lain siapapun juga tidak sanggup membelokkan kita, karena kita akan menuju ya yang dijaga oleh Tuhan untuk jalan lurus itu. Mari kita membaca di dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-18. Di situ dikatakan, peperangan orang melawan kekuatan iblis menuntut kesungguhan dalam doa, yaitu berdoa di dalam roh setiap waktu dengan permohonan yang tak putus-putus untuk segala orang kudus. Jadi anak-anak, doa adalah senjata untuk melawan roh-roh jahat. Roh-roh jahat tidak akan
menyerang kita, tidak akan mengganggu kita kalau kita itu benar-benar berdoa dengan roh dan kebenaran. Kehidupan orang Kristen dilukiskan sebagai suatu peperangan, suatu pertentangan di mana mereka terlibat melawan kuasa iblis dan kejahatan. Selanjutnya kita akan membaca di dalam Roma pasal 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Ya, jadi bersukacita. Ada hubungan saling menguatkan antara sukacita dalam pengharapan, kesabaran dan kesesakan, dan ketekunan di dalam doa. Orang beriman yang hidup dalam pengharapan kepada Allah sudah pasti mengalami sukacita. Di dalam pengharapan, itulah orang beriman memilih ketahanan diri untuk bersabar dalam menghadapi penderitaan dan setia berdoa kepada Allah. Nah, jadi ingat anak-anak, ya, kita harus bersabar, ya. Sabar. Orang yang sabar itu sabar menanti, ya. Karena Tuhan akan apa? Memberi, ya, sukacita orang yang sabar itu. Nah, anak-anak, ini kalian akan mendapatkan tugas yang ada di rumah, ya. Kalian akan mencatat, ya. Tugasnya 1, menyusun doa permohonan supaya Allah membimbing kalian untuk hidup baik dan benar serta mampu melaksanakan tugas dan kewajiban di rumah dan di sekolah. Yang kedua, membuat slogan atau puisi yang menyatakan janji untuk setia beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab. Yang ketiga, melakukan observasi kepada keluarga, apakah melakukan beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab di dalam keluarga masing-masing. Dan tugas itu kamu kumpulkan kepada Bapak Ibu guru agama Kristen di sekolah masing-masing. Anak-anak, demikian pelajaran hari ini supaya menjadi berkat bagi kita semua. Dan jangan lupa kita berdoa, membaca Alkitab setiap hari. Kita akan berdoa bersama-sama untuk mengakhiri pelajaran hari ini. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah memimpin pelajaran hari ini dari awal hingga selesai. Tolong apa yang kami lakukan pada hari ini menjadi berkat bagi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.